Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan bahas bagaimana cara perawatan untuk kompresor Lakoni Imola 125 1HP. Perawatan yang pertama yang saya lakukan itu dengan menghilangkan sisa-sisa cat yang ada di bagian bodi atau tangki kompresor ini. Ini tujuannya sebenarnya biar enak aja dilihat, dan nggak wajib ya sebenarnya untuk dilakukan. Cuma kalau benda-benda yang kita punya itu kelihatan bersih, maka akan terlihat lebih nyaman aja kita makainya. Percaya atau enggak, kebanyakan orang itu bisa beli untuk barang-barang tapi susah untuk merawatnya ya. Ini juga saya melakukan perawatan karena iseng, nggak ada kerjaan habis hujan, jadi ya menyempatkan untuk bersih-bersih tools biar enak kita makainya nantinya. Untuk informasi tambahan, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Kompresor ini saya bisa rekomendasikan buat teman-teman yang pemula karena harganya juga lumayan terjangkau ya. Sekitar kemarin saya beli di Kalimantan itu 1,8 udah sama ongkos kirimnya. Perawatan yang kedua yaitu dengan mengganti oli mesin. Saya menggunakan oli shock ukuran 24 mm untuk membuka tutup atau pembuangan oli. Sesuai dengan buku petunjuk penggunaan, tertera setelah 50 jam penggunaan mesin pertama kali, gantilah seluruh oli yang terdapat pada mesin. Buka tempat pembuangan oli dan biarkanlah mengalir sampai habis, lalu isi kembali dengan oli yang baru sampai tanda yang diberikan. Itu tandanya ada yang warna merah di situ. Kalau saya isi ya sekiranya cukupnya aja lah. Dan untuk penggantian oli berikutnya berharap diganti setiap 150 jam sekali. Selanjutnya setiap minggu banyaknya oli di dalam tangki harus dicek dan ditambahkan secukupnya. Ini kita jungkirkan atau kita miringkan biar olinya benar-benar sampai tetes terakhir. Nggak usah ragu-ragu untuk buang olinya. Dan untuk tutup olinya ini udah saya modifikasi karena kemarin terlalu kencang untuk memasangnya, akhirnya patah untuk dratnya. Untuk mempercepat habisnya oli dalam tangki oli ini, saya gunakan angin yang masih ada dalam kompresor. Tujuannya ya biar cepet aja, dan ini memang saya sisakan anginnya untuk menyemprot oli yang ada di dalam tangki. Setelah itu kita bisa pasangkan tutup atau penutup olinya. Untuk pemasangannya jangan terlalu kencang karena saya rasa terlalu ringkih untuk bahan yang digunakan untuk penutup olinya nih. Dan oli yang saya gunakan oli mesran untuk motor sebenarnya, dan saya belum tahu oli khusus untuk kompresor itu oli apa.
jadi saya gunakan yang ada aja. Untuk pengisian olinya ya secukupnya lah. Kalau sekiranya di mika itu sudah terlihat penuh, maka sudah cukup segitu aja, jangan terlalu banyak untuk pengisian oli. Jangan lupa juga untuk dilap bagian yang sudah kena sisa-sisa oli atau bekas pembuangan oli, supaya kita tetap melihat kebersihan itu dan memastikan tidak ada kebocoran oli yang sudah kita tuangkan dalam mesinnya itu. Nah, ini setelah pengisian oli yang dilakukan sudah cukup lumayan dan sisa olinya cukup hitam ya, kita lihat. Untuk langkah selanjutnya kita membuang air yang ada di dalam tangki mesin. Yang pertama saya lakukan itu dengan membuka nepel selang angin, fungsinya untuk mengeluarkan angin yang ada di kompresor supaya lebih cepat. Tinggal kita putar aja kerannya untuk mengeluarkan angin yang ada di dalam tangki ini. Setelah angin sudah habis dan dalam indikator itu 0, kita bisa membuka pembuangan angin menggunakan tang. Ini tujuannya kita lakukan supaya air yang ada di dalam tangki supaya bisa terkuras. Teman-teman bisa lihat kalau akan ada air yang keluar dari pembuangan ini, dan airnya itu cukup pekat ya, warnanya kecoklatan. Air yang ada di dalam tangki ini bisa terjadi karena angin itu menjadi embun ya, dan ini sangat mempengaruhi performa dari kompresor itu sendiri. Apalagi buat teman-teman yang pekerjaannya sebagai tukang cat motor atau ngecat mobil, itu akan berpengaruh banget untuk hasil catnya. Dan pastinya kompresor akan sering nyala dan karena penuh dengan air di dalam tangki. Apalagi teman-teman nggak pakai filter udara untuk pengecetan, saya rasa hasilnya nggak akan maksimal. Kita bisa melepaskan karet peredamnya supaya kemiringannya kita bisa dapatkan, dan kita bisa goyang-goyangkan kompresor ini supaya air yang ada dalam tabung benar-benar tuntas untuk keluar dan habis. Pastikan kegiatan ini untuk membuang air teman-teman bisa melakukannya entah itu 2 hari sekali atau seminggu sekali. Ini juga biar tangki itu enggak terlalu karat di dalamnya ya, karena kita bisa lihat ini airnya sepertinya berkarat dan di dalam tangki ini tidak ada lapisan catnya. Kalau sudah selesai, kita bisa memasangkan kembali tutup pembuangan udara atau air yang ada di dalam tabung. Dan untuk mengencangkannya secukupnya aja, jangan terlalu kencang juga karena takutnya tutupnya bakalan pecah atau rusak dratnya. Setelah semuanya sudah dipastikan selesai, kita bisa mencoba dan menyalakan kompresornya sampai benar-benar semua berfungsi dengan normal kembali. Oke, mungkin segitu aja dulu
trik dan tips yang bisa saya berikan untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah sempat menonton dan mensupport channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.